Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi ma fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun finniyah fi halit ta'allumi. Kitab Ta'limul Muta'allim pasal yang kedua. Faslun. Ini satu pasal. Finniyati pada menjelaskan niat. Fi halit ta'allumi pada waktu belajar, pada ketika belajar. Jadi ternyata ketika kita mau belajar pun ada niatnya. Nah, harus ada niatnya. Summa la budda lahu minan niyah. Summa la budda lahu minan niyah. Kemudian tidak boleh tidak baginya seseorang. Kemudian tidak boleh tidak baginya seorang minan niyah dari niat fi zamani ta'allumil ilmi. Pada zaman, pada waktu mempelajari ilmu. Ketika kita belajar ini ada niatnya. Niat untuk belajar apa gitu kan? Kenapa perlu niat? Idzin niyatu hiyal aslu fi jam'il ahwali. Karena bermula niat, dianya niat itu asal fi jami'il ahwal, pada setiap keadaan. Idzin niyatu karena bermula niat, dianya niat itu asal pada semua keadaan. Dalam kondisi apapun yang kita lakukan, kebaikan khususnya, harus dimulai dengan niat. Sesuai dengan sabda Nabi. Kan sholat ada niatnya, wudhu ada niatnya, haji ada niatnya, semua ada niatnya. Belajar juga harus ada niatnya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Karena sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Al-a'malu bin niyah. Bermula segala amalan itu dengan niat. Hadisun sahihun. Hadisun sahihun. Ini hadis yang sahih. Hadza hadisun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Kemudian wa an Rasulillah, dan dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kam min amalin. Bermula berapa banyak dari amalan. Yutasawwaru. Yang digambarkan akan dianya amalan. Bisurati a'malid dunya. Dengan surah, dengan gambaran amal dunia. Wa yasiru bihusnin niyah, dan jadi ianya amal bihusnin niyah dengan sebab bagus niat, min a'malil akhirah, dari amal akhirat. Wa kam min amalin, dan bermula berapa banyak dari amalan itu yutasawwaru, yang digambarkan akan dianya amalan bisurati amalil akhirah, dengan gambar, dengan bentuk amal akhirat. Summa yasiru, kemudian jadi ianya amal min amalid dunya, dari amal-amal dunia, bisu inniyah, dengan sebab buruknya niat. Udah beres maknanya? Diulang lagi. Ulang gitu sekali. Yang besar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini yaitu satu fasal. Fin niyati, dalam menjelaskan niat. Fi halit ta'alumi, dalam keadaan belajar. Tsumma la buddalahu, kemudian tidak boleh tidak baginya niat. Baginya seseorang. Baginya seseorang
minan niyati daripada niat fi zamani ta'allumil ilmi pada masa menuntut ilmu. Idin niyatu karena niat hiyal aslu bermula dianya yaitu asal fi jami'il ahwali pada semua keadaan. Liqaulihi bagi perkataannya alaihi salatu wassalamu atasnya salawat dan salam. Innamal a'malu dan hanya saja segala amal itu binniyati yaitu dengan niat. Titik. Ada innama ya? Kitab saya nggak ada. Innamal a'malu binniyat. Ya memang mestinya seperti itu kayak matan arba'in. Nah, terus Hadisun sahihun bermula ini hadis yang sahih. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam bermula berapa banyak min amalin daripada amal yatasawwaru yang digambarkan bisurati amali dunia dengan surat dengan gambar amal dunia wayasiru dan jadilah ia amal bihusnin niyati dengan sebab bagus niat min a'malil akhirati daripada amal-amal akhirat. Wakam dan bermula berapa banyak min amalin dari amal yatasawwaru yang digambarkan bisurati amalil akhirati dengan gambaran amal akhirat. Summa yasiru kemudian jadilah ia amal min a'malid dunia daripada amal-amal dunia bisu niyati dengan sebab buruknya niat. Titik. Ada yang kendala makna? Masih perlu diulang sekali lagi? Udah mantap, Faul. Mantap. Perlu dites sekali. Kita penjelasan dulu ya, nanti tes semua. Jadi kata beliau ini membahas tentang niat pada ketika belajar. Apapun yang kita lakukan harus ada niatnya, kebaikan. Karena balasan itu sesuai dengan niat. Nah, berdasarkan sabda Nabi tadi, innamal a'malu binniyah, hadis sahih. Kemudian dari Rasulullah kata beliau, kam min amalin. Ini kam ini bukan bertanya ini. Kam ada dua. Ada kam istifham, ada kam khobariyah. Kalau kam istifham bertanya. Kam samanu hadal khubzi. Berapa harga roti ini misalkan. Itu kam istifham. Ada juga kam satu lagi kayak begini. Kam khobariyah artinya banyak. Banyak banget. Itu. Kam min so'imin laisalahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak? Maksud berapa banyak? Banyak banget orang yang puasa nggak dapat apa-apa selain haus dan lapar karena nggak jaga lisannya segala macam kan? Hadis Nabi. Itu kam khobah ya sama di sini. Jadi di sini kam min amalin bermula berapa banyak dari amalan? Maksudnya banyak banget amalan. Yutasawaru boleh, yatasawaru boleh, majhul boleh, ma'ruf boleh. Yang berbentuk ia dengan bentuk amal dunia, kelihatan amal dunia, makan, minum kan dunia tuh. Nah, wayasiru dan jadi ianya amalan dengan sebab bagus niatnya berubah jadi amal akhirat. Makan pada dasarnya nggak ada pahala, orang duniawi makan, tapi karena bagusnya niat makan pertama melaksanakan perintah Allah. Allah nyuruh kita makan dalam Quran, kulu washrabu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Ya, niat melaksanakan firman Allah. Kemudian makan agar kuat untuk beribadah, kuat belajar. Nah, ya, dan seterusnya niat-niat yang baik. Nah, itu jadilah dia dapat pahala. Wa kam min amalin dan banyak banget dari amal-amal yutasawwaru yang berbentuk yang digambarkan dengan bentuk amal akhirat. Secara zahir dia amal akhirat. Ngaji, baca Quran, sholat sunnah segala macam kan amal akhirat tuh. Wa yasiru jadi ia dengan sebab. Jadi ia dari amal dunia dengan sebab buruk niat. Karena niatnya ria, pamer segala macam, jadi nggak ada nilainya. Nah itu. Makanya perlu kepada niat. Niatul mukmin khairun min amalih. Niat orang beriman itu kadang lebih baik dari amalnya. Ya, ada seorang kaya. Allah diberikan ilmunya, diberikan kekayaannya, dia bangun pondok. Wah, luar biasa. Sedekah jariah. Kita miskin nggak punya apa-apa, punya niat yang sama. Andaikan Allah memberi saya harta yang banyak, Allah beri saya ilmu, saya juga pengen buat pondok seperti dia misalkan, seperti Ustadz Ono kan. Itu pahala kita yang niat itu sama seperti orang yang udah bikin pondok, sama. Itu kekuatan niat. Nah, kan mudah kan. Tapi dengan ketentuan begitu kita dimampukan oleh Allah, memang niat itu kita wujudkan.
Umpama belum wujud pun pahala sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi la Buddha itu la nafi jenis, Buddha isimnya, mabni alal fathi pada amal nasab. Nah, lahu khabarnya. Minan niyah khabarnya. Kemudian tidak boleh tidak baginya seorang itu sabit dari niat. Yang lain zahir. Jadi kam itu mubtada. Yutasawaru khabarnya jumlah. Bermula berapa banyak dari amalan itu. Ya. Yang berbentuk ia dengan bentuk amalan dunia misal. Ya. Lanjut. Wayam bagi ayyanwiyal muta'allimu. Wayam bagi. Imbaga yang bagi. Dan sepantaslah bahwa niat oleh si santri, muta'allimu, oleh orang yang belajar. Dan sepantaslah bahwa niatlah oleh si muta'allim, oleh si santri, bi talabil ilmi, dengan mencari ilmu. Akan apa ia niatkan maf'ulnya? Ridhallahi ta'ala, akan ridha Allah. Waddaral akhirati, dan akan negeri akhirat, surga. Wa izalatal jahli, dan menghilangkan kejahilan, kebodohan. An nafsihi, dari dirinya. Wa an sairil juhali, dan dari semua orang-orang jahil. Wa ihya ad-dini, dan akan semua niat itu. Semua diataf kepada ridha Allah. Wa ihya ad-din, dan akan menghidupkan agama. Wa ibqa al-islam, dan menetapkan Islam, mengabadikan Islam, mengekalkan Islam. Fa inna ibqa al-islami bil ilmi, karena sesungguhnya menetapkan Islam itu dengan ilmu. Wala yasihud zuhdu, dan tidak sahlah oleh zuhud. Wa taqwa, dan takwa, ma'al jahli, bersama jahil. Ya. Kali lagi. Wayam bagi, dan sepantaslah ayyanwiyal muta'allimu, bahwa niat oleh si santri bi talabil ilmi, dengan mencari ilmu. Akan apa ia niatkan? Akan pertama ridha Allah, mencari ridha Allah. Niat belajar nih biar Allah ridha. Allah ridha kepada orang yang belajar. Karena Allah nyuruh kita belajar. Nabi nyuruh kita belajar. Kayak kemarin Allah aja nyuruh Nabi untuk minta tambahan ilmu. Nabi bersabda kan di awal talabul ilmi fardhah kan? Ketika kita mencari ilmu, kita niat melaksanakan fardu. Perintah Nabi untuk mencari ridha Allah. Waddaral akhirati, mengharapkan negeri akhirat, mengharapkan surga Allah. Wa idzalatal jahli, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita pertama. Niat untuk menghilangkan kebodohan agar kita enggak bodoh. Wa ansairil juhal, dan menghilangkan kebodohan dari semua orang yang jahil. Maknanya kalau kita udah pintar nanti pengen ngajarin orang lain. Wa hiya ad-din, niat untuk menghidupkan agama. Menghidupkan agama untuk bisa menjalani syariat Allah, perintah agama. Kalau kita enggak tahu perintah agama, enggak ada ilmu gimana cara menjalaninya. Wa ibqa al-islam, dan untuk menetapkan Islam, supaya Islam ada terus, jangan hilang. Ya, jadi Islam itu selalu ada di bumi, cuma pindah-pindah. Islam datang ke Muara Bungo. Kalau orang Muara Bungo mau menerima Islam, mempelajarinya, mengamalkannya kan, dia betah di sini. Kalau kita nggak mau belajar tentang Islam, lama-lama kan Islam pergi ke tempat lain. Kita jadi masyarakat orang bodoh, nggak paham agama, nggak menjalani, nggak sholat, nggak maksiat, merajalela kan. Islam pergi ke tempat lain. Islam selalu ada, cuma pindah-pindah. Dulu di Spanyol katanya maju banget kan, ada Masjid Cordoba. Nah, kemudian Islam itu pergi di sana jadi kafir misalkan, jadi pindah ke tempat lain. Gitu.
Nah, itu. Fa inna ibqa al-islami bil ilmi, karena sungguhnya menetapkan Islam itu dengan ilmu. Kalau orang Islam bodoh-bodoh, Islam hilang. Wala yasihu zuhdu wat taqwa ma'al jahli, dan tidak salah oleh zuhud dan takwa bersama bodoh. Kalau kita bodoh nggak mungkin bisa mempraktekkan takwa dan kezuhudan. Arti zuhud kita terhindar apa ya? Ya, terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Atau nggak cinta dunia lah bahasa di sini. Coba. Iya. Nggak menjelaskan beliau zuhud. Zuhud itu apa namanya? Mengambil dunia seperlunya saja, nggak berlebihan. Itu bahasa mudahnya, sederhana. Ya. Nah, ulang dulu makna sekali, biar semua ada maknanya. Ulang Aji, ulang Aji dari Yambari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambagi, dan sepantaslah ayyan niyal muta'allimu, bahwa berniat oleh santri bitolabil ilmi, dengan menuntut ilmu, ridallah, Mudhaf ilaih, ridallah ta'ala, kata ridallah ta'ala, wad darul akhirah, dan mengharapkan negeri akhirat. Sebentar, berarti akhirata itu naan, benar. Wad darul akhirata, ya, negeri yang akhirat. Nah, alif lam ma'rifah, darul akhirata, akan negeri yang akhirat. Terus Wa izalatal jahli, dan menghilangkan kebodohan, an nafsihi, daripada dirinya, wa an sairil jihali, juhali, jamak taksir. Jahilun jahilani, jahiluna jahilatun, jahilatani jahilatun, juhalun jahalatun, banyak kan jamaknya. wa an sairil juhali, dan dari semua orang-orang yang jahil, wa ihya'id-din, Ihya'a, wa ihya'id-dini, ihya'a maf'ul atah kepada izalata, dan niat ia akan menghidupkan. wa ihya'ad-dini, dan menghidupkan agama, wa ibqa al-islami, dan mengkekalkan Islam, fa inna baqa al-islami, maka sesungguhnya mengkekalkan Islam, bil ilmi, yaitu dengan ilmu, wala yasihu, dan tidak sah, wala yasihu zuhdu, dan tidak sah oleh zuhud, bertakwa dan takwa. Ma'al jahli, ada di situ nggak ada? Harus ada, tambah ma'al jahli. Ma'al jahli, dan beserta Kejahilan. Saya nggak bawa kitabnya. Nah itu maknanya udah beres. Ada yang belum? Nggak apa-apa, bisa diulang-ulang, ya kan? Jangan sampai ada yang alasan nggak ada makna. Nah, makanya diulang 2 kali. Udah. Nah, ini siap-siap, siapa lagi yang ulang makna di depan? Ini syair ini. Wa ansyada syekhul imamu. Kalau ada yang salah teks, kasih tahu, ya. Misalkan beda kitabnya. Wa ansyada syekhul imamul ajallu burhanuddini sahibul hidayati syi'ran li ba'dihim. Wa ansyada, dan menasyidkan. Ya, apa arti menasyidkan? Apa nasyid? Kan ada nasyid. Nasyid Islami. Apa itu nasyid? Membaca kasidah. Nasyid kan membaca kasidah kan? Ada lagu nasyid biasa kita. Itu nasyid dari bahasa Arab. Wa ansyada, menasyidkan, membaca kasidah atau membaca satu syair dengan pakai irama, itu nasyid. Wa ansyada, dan menasyidkan, makanya nggak diartikan, menasyidkan aja udah. Wa ansyada syekhu, menasyidkan oleh syekh. Siapa syekh itu? Imam al-ajallu, imam yang mulia. Ya, siapa nama beliau? Burhanuddin, atau ini lakab. Burhanuddin, sahibul hidayati, pemilik kitab hidayah. Akan apa beliau nasyidkan? Syi'ran, akan satu syair. Syi'ran maf'ul ansyada. Menasyidkan oleh syekh. Siapa syekh imam yang mulia? Burhanuddin,
Sahibul hidayati, pemilik kitab hidayah, syi'ran, akan apa beliau nasyidkan, akan satu syair, li ba'dihim, bagi sebahagian mereka. Nah, bagi sebahagian mereka ulama. Artinya syair ini bukan bikinan Burhanuddin ini, bukan bikinan beliau. Syair orang lain, beliau cuma melagukan saja. Wa ansyada, melagukan boleh. Ya, melagukan oleh syekh. Nah, menasyidkan, melagukan juga boleh. Apa bunyi nasyidnya? Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Bermula kerusakan yang besar, fasadun kabirun, bermula kerusakan yang besar, itu alimun mutahattikun. Itu orang alim. Gimana cara mengartikan mutahattikun? Jangan ditulis dulu. Mutahattikun, kacau balau. Gini arti mutahattikun. Mutahattikun artinya seseorang yang gak peduli ia walaupun hilang harga dirinya, walaupun rahasianya diketahui orang, tapi dia orang alim, tapi dia gak peduli, cuek dengan lingkungan, gak peduli, artinya gak ngamalin ilmunya mungkin ya. Jadi apa ya, serba biasa. Kata Syekh Penghasiah, alladzi la yubali ayyan hatika wa yumazzaka sirruh. Orang yang gak peduli walaupun rahasianya dibongkar orang. Kemudian atau orang yang melakukan sebalik perintah agama. Agama merintah sholat, ya nggak sholat. Tapi orang alim, ya kan? Nah itu artinya. Jadi apa nih? Kita artikan. Bermula kerusakan yang besar itu alimun, itu seorang alim mutahattikun yang kacau balau ya boleh. Yang berantakan hidupnya. Bermula kerusakan yang besar itu seorang alim yang mutahattikun, yang nggak jelas, mutahattikun nggak jelas, kacau balau, sembraut hidupnya, nggak ngamalin perintah Allah. Jadi gini, ada sebahagian kata itu nggak usah diartikan, mutahattik aja. Diartikan ketika kita jelaskan, kan bisa kan? Fasadun kabirun alimun mutahattikun, bermula kerusakan yang besar itu seorang alim yang mutahattik. Baru kita jelaskan, mutahattik itu orang yang nggak ngamalin perintah Allah, nggak peduli dengan akhlak. Itu. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun, dan bermula lebih besar darinya kerusakan tadi. Wa akbaru minhu, dan bermula yang lebih besar darinya fasad, darinya kerusakan. Jahilun mutanasikun, itu orang bodoh yang beribadah. Mutanasik, beribadah. Wa akbaru minhu, bermula lebih besar darinya kerusakan. Itu jahilun mutanasikun, seorang jahil yang beribadah. Tadi orang alim tapi hidupnya kacau balau. Mungkin sholat fardu ada lah. Sholat fardu ada kan? Yang sunnah-sunnah dia nggak ngamalin, akhlak nggak terlalu peduli segala macam. Itu kacau, rusak. Yang lebih parah lagi, lebih rusak lagi, wa akbaru, dan bermula lebih besar darinya kerusakan, jahilun, seorang jahil, mutanasikun, yang beribadah. Orang bodoh tapi ibadah, itu kerusakannya lebih besar. Karena walaupun dia ibadah, itu nggak dianggap ibadah. Kalau kita beribadah nggak tahu ilmunya kan nggak sah. Nah, secara zahir dia ibadah, padahal ibadahnya nggak sah. Kita sholat, nggak tahu rukun sholat kan, nggak sah sholat. Huma fitnatun fil alamina azimatun. Bermula keduanya. Keduanya orang alim yang rusak sama orang jahil yang beribadah tadi. Huma, bermula keduanya itu fitnatun. Itu fitnah. Langsung azimatun naik kepada fitnah. Fitnatun azimatun, fitnah yang besar. Fil alamin, di dalam alam. Bermula keduanya orang alim yang rusak
Orang jahil yang beribadah itu fitnah. Fil alamin, dalam alam, azimatun, fitnah yang besar. Itu hanya mengacaukan dunia saja, orang-orang seperti itu. Harus dihilangkan. Mengacaukan orang lain. Fitnah bagi siapa? Liman bihima fi dinihi yatamasaku. Fitnah bagi orang. Liman bagi orang. Bihima yang dengan keduanya. Fi dinihi. Pada agamanya. Yatamasaku, berpegang ia. Biar gampang artinya begini aturannya rasanya. Liman yatamasaku bihima fi dinihi. Duluan yatamasaku. Kenapa diakhirkan yatamasaku? Biar conco ama mutanasiku. Bait syair. Liman bihima fi dinihi yatamasaku. Liman yatamasaku. Bagi orang yang berpegang ia. Fitnah liman. Fitnah bagi orang. Yatamasaku yang berpegang ia. Bihima dengan keduanya tadi. Orang jahil dan orang ahli orang alim. Fi dinihi. Bagi orang yang berpegang ia bihima dengan keduanya fi dinihi pada agamanya orang. Huma fitnatun. Bermula keduanya. Orang alim yang rusak sama orang jahil yang ibadah itu menjadi fitnah dalam alam. Fitnah yang besar. Liman bagi orang lain. Bihima yang dengan kedua orang tadi pada agamanya orang berpegang ia. Bagi orang yang berpegang ia dengan keduanya pada agamanya. Menjadi fitnah bagi orang lain yang mengikutinya. Nah itu maksudnya. Ada orang alim rusak, kan ada pengikutnya orang alim biasanya kan. Kalau ngajar ada santrinya ngikut dia. Karena dia sesat, santrinya jadi sesat. Nah itu bahaya. Begitu juga orang jahil yang ibadah. Orang mengira keren banget nih. Akhirnya banyak yang contohin ibadahnya. Sesat juga. Nah. Apa makna yang belum benar? Udah benar? Kali lagi. Wa ansyada syekhu melakukan oleh Syekh Imam Ajallu yang mulia Burhanuddin Sahibul Hidayah, pemilik kitab Hidayah, akan apa beliau lakukan syi'ran, akan satu syair li ba'dihim, bagi sebahagian mereka ulama. Apa bunyi syairnya? Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Bermula kerusakan yang besar itu seorang alim yang rusak. Wa akbaru minhu. Bermula lebih besar darinya kerusakan itu orang jahil yang beribadah. Huma, bermula keduanya orang itu fitnatun, menjadi fitnah, azimatun yang besar, fil alamin, di dalam alam. Fitnah kepada siapa? Liman, bagi orang-orang, yatamasaku, yang mengikuti ianya orang, bihima, dengan keduanya, fi dinihi, pada agamanya orang. Nah, gimana? Ya, boleh tanya apa? Aku izin niat tuh kedudukannya di apa? Ta'lil. Izin niat tuh. Nah, kenapa perlu niat dalam belajar? Karena diartikan karena. An-niat itu mubtada. Karena bermula niat itu asal dalam semua ahwal. Karena Nabi menyatakan innamal a'malu binniyah, semua amalan perlu kepada niat. Ya kan? Walikulli mri'in manawa, untuk setiap orang apa yang dia niatkan. Balasan untuk setiap orang tergantung niatnya. Karena kita mau belajar biar dapat ganjaran dari Allah harus ada niat. Maqam ta'lil. Mubtada an-niat itu. Udah berapa niat belajar tadi? Niat mendapatkan ridha Allah, niat dapat surga Allah, niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Udah 3. Ini pahalanya udah 3 kali 10 udah 30. Misalkan 10. Niat untuk menghilangkan kebodohan dari semua orang bodoh kalau kita udah pintar. Niat untuk menghidupkan agama Allah. Niat untuk mengabadikan agama Allah. Udah 6 niat kan? Tambah lagi, ada niat lagi. Gimana? Jangan tidur dulu. Tidur habis zuhur. Enggak boleh tidur di duha. Dah. Wa yanwi bihi syukra. Wa yanwi bihi syukra, dan niat ia bihi dengannya belajar, dengannya thalabil ilmi. Asyukra, akan bersyukur.
ala ni'matil akli, atas nikmat akal, wasihatil badan, dan sehat badan. Wayanwi bihi, niat ia dengannya belajar, asyukra, akan bersyukur, ala ni'matil akli, atas nikmat akal, wasihatil badan, dan sehat badan. Dan tambah lagi 2 niat. Apa arti syukur? Apa arti syukur? Terima kasih lah bahasa kita ya. Terima kasih. Cara berterima kasih gimana? Menggunakan nikmat yang Allah berikan pada tempat baik. Itu cara berterima kasih. Allah memberikan kita akal. Gunakan akal untuk berpikir. Berpikir tentang ilmu. Jadi cara mensyukuri nikmat akal dengan cara belajar. Makanya ketika kita belajar niat nih, alhamdulillah ya Allah udah diberikan akal yang sehat. Jadi akal digunakan untuk belajar. Kalau orang gila kan gak wajib belajar. Nah. Dan untuk mensyukuri nikmat sehat badan, mumpung lagi sehat, maka kita gunakan untuk belajar. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum yang 5. Karena ada hadis Nabi, salah satunya sihataka qabla sakamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Itu salah satunya. Mumpung kita sehat belajar. Kemudian hidupmu sebelum matimu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum fakirmu. Ada 5. Nah, bagus itu. Untuk malam Selasa. Malam muhadharah. Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, hayataka qabla mautika, ghinaka qabla fakrika, dan seterusnya. Mumpung kaya, gunakan di dalam kebaikan. Mumpung masih sehat, mumpung masih muda, mumpung ada waktu luang sebelum sibuk. Makanya pekerjaan gak boleh ditunda-tunda. Kalau hari ini kita bawa ke besok, besok ada pekerjaan lain menumpuk. Nah, sama kayak mutalaah kitab. Kalau ada di belakang yang kita nggak tahu artinya, kita biarkan, besok makin numpuk. Makanya yang nggak paham arti langsung nanya. Nanya sama saya. Wayanwi bihi, niat ia dengannya cari ilmu, asyukra, akan bersyukur, ala nikmatil akli, atas nikmat akal, wasihatil badan, dan atas nikmat sehat badan. Dah, nah itu niat. Nah itu. Dah. Ini itu niat baik. Ada juga niat buruk, nggak boleh niat buruk. Niat baik dalam belajar. Wala yanwi bihi iqbalan nasi ilaihi, dan tidak niat ia dengannya mencari ilmu. Wala yanwi bihi, dan tidak niat ia dengannya mencari ilmu. Iqbalan nas, akan datangnya manusia kepada dia, ilaihi. Iqbal, datang atau menghadap. Wala yanwi bihi, tidak niat ia dengannya mencari ilmu. Iqbalan nas, akan datangnya manusia, ilaihi, kepada dia. Jangan niat nih agar banyak pengikut dah. Kalau jadi ustadz, jadi kiai kan nanti banyak pengikut nih. Nah kan, banyak yang memuliakan segala macam. Nah, nggak boleh. Dunia itu bagian dari hawa nafsu. Tapi kemudian itu terjadi dengan sendirinya nggak apa-apa, itu bonus, ya kan? Niatnya tetap yang di atas. Walastijlaba hutamid dunia. Wa ra'atah la nafi istijlaban, atah kepada iqbalah. Dan tidak niat ia dengannya belajar, istijlaba, akan mendapatkan hutamid dunia, benda-benda dunia, atau harta-harta dunia. Istajlaba, mencari. Istijlab, masdar. Walastijlaba, dan tidak mencari hutamid dunia, benda-benda dunia. Hutam, benda. Wala, dan tidak niat istijlaba, untuk mendatangkan, untuk mencari hutamid dunia, kesenangan dunia juga boleh, benda-benda dunia. Wal karamata, dan kemuliaan. Indas sultani, di sisi penguasa.
wa ghairihi dan lainnya penguasa. Sekali lagi, la yanwi bihi, jangan tidak niat ia dengannya mencari ilmu, iqbalan nas, akan datangnya manusia ilaihi kepadanya, wala dan tidak pula istijlaba mendatangkan, mencari, hutamid dunia, benda-benda dunia, kesenangan dunia, wal karamata dan kemuliaan inda sultan di sisi penguasa, wa ghairihi lain. Jadi jangan niat belajar agar banyak pengikut, agar banyak duit, hutamad dunia. Nah, agar banyak duit, agar mulia di sisi sultan, agar bisa berteman dengan raja-raja. Raja-raja kan suka orang pintar. Itu pun kalau raja baik. Kalau raja jahat nggak suka orang pintar, suka orang bodoh. Ya kan? Nah, nggak ada dapat pangkat jabatan segala macam. Nah, dan lain-lain. Itu kata beliau. Nah itu. Qala Muhammad ibnul Hasani, berkatalah oleh Muhammad ibnul Hasan, Qala Muhammad ibnul Hasani, berkatalah oleh Muhammad ibnul Hasan, rahimahullah, merahmati akannya oleh Allah. Apa kata beliau? Nah, apa kata beliau? Lau kana nasu kulluhum abidi la'ataktuhum. Lau kana nasu, jikalau adalah manusia. Lau kana nasu, jikalau adalah manusia. Kulluhum taukid, seluruh mereka, seluruh manusia. Abidi itu budakku. La'ataktuhum, sungguh aku merdekakan akan mereka. Lau kana nasu kulluhum, jikalau adalah manusia seluruh mereka, itu abidi, hamba-hambaku, budakku. La'ataktuhum, sungguh aku bebaskan, aku merdekakan akan mereka. Sungguh aku merdekakan akan mereka. Wa tabarra'tu, tabarra'tu, aku melepas diri, aku berlepas diri. An wilaihim atau an walaihim, dari menguasai mereka. Nah, coba Adira ulang dari wayanwi bihi syukrah. Dan berniatlah ia dengan belajar syukra, akan bersyukur pada nikmatil akli, atas nikmat akal, nasihatil badani dan sihat badan, wala yanwi bihi dan tidaklah berniat ia dengan mencari ilmu, ikbalan nasi, akan datangnya manusia, wala istijlaba dan tidak berniat mencari iqamat dunia, akan kesenangan dunia, wala karamata inda sultani, dan kemuliaan di sisi penguasa, wa ghairihi dan selainnya. Wala Muhammad bin Hasani, berkata oleh Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, merahmati akannya oleh Allah ta'ala, lau kana nasu seluruh, kalau ada manusia seluruhnya itu Abidi, budak-budakku. La'ataktuhum, sungguh aku merdekakan akan mereka. Wa tabarra'tu an wilaihim, Dan aku berlepas diri. Dan aku berlepas diri dari menguasai mereka. Nah. Udah aman yang lain? Mana? Ya.
Itu kata beliau ini untuk mendukung di belakang bahwa mencari ilmu jangan tujuannya agar banyak pengikut. Syekh Hasan saja, beliau banyak banget muridnya kan. Beliau berkata, "Lau kanan nasu kulluhum", andaikan semua orang di sini di dunia ini budakku katanya, saya bebaskan juga biar saya sendiri. Fatabarra'tu an walaihim, saya berlepas diri dari mengasihi mereka. Mereka bebas mau melakukan apapun. Nah, bukan di bawah kendali saya. Walaupun dia belajar sama saya. Lebih kurang begitu maksudnya. Ya. Ya. Abid itu jamak dari abdun. Abdun jamaknya banyak. Abdun, abdani, abid pakai ya. Itu biasanya maknanya budak rakyat. Atau kalau hamba secara umum, ibad jamaknya. Abdun, abdani, ibadullah. Ya ibadallah dalam khutbah kan? Wahai para hamba-hamba Allah yang budiman. Nah itu. Ibadur Rahman, pakai ibad. Nah, kalau abid itu budak. Nah. Hutami kita baca, bukan hutama. Mudhaf ilaih. Walastijlaba hutamid dunya. Jadi waw rantaf la nafi, istijlaba masdar, ataf kepada iqbala. Ya kan? Jadi maf'ul berarti, maf'ul yanwi. Tidak niat ia dengannya akan mencari. Mudhaf istijlaba hutami mudhaf ilaih. Nah, lanjut lagi. Banyak syair kitab ini. Masya Allah ini penuh dengan syair. Wa man wajada lazzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fima 'indan nas. Wa man wajada, barang siapa yang mendapati ia lazzatal ilmi, akan kelezatan ilmu. Apanya yang ditulis sebenarnya? Manjadda wajada. Wajada mendapati kah? Man wajada, barang siapa yang mendapati ia lazzatal ilmi, akan kelezatan ilmu, wal amali, dan kelezatan amal. Amal dengannya ilmu bihi. Qallama. Jawab man. Niscaya sedikit sekali. Qallama sedikit sekali. Yargabu, suka ia. Suka ia, Pak Ilnya mustatir. Fima indan nas, pada barang yang ada di sisi manusia. Man wajada lazzatal ilmi, barang siapa yang telah mendapati ia akan kelezatan ilmu, wal amali bihi, kelezatan beramal dengannya ilmu. Qallama, sedikit sekali. Yargabu, suka ia. Fima indan nas, pada apa yang ada di sisi manusia. Kalau orang udah dapat kelezatan ilmu, udah mengamalkan ilmunya, udah nggak suka lagi apa yang orang miliki. Oh, orang punya mobil, biarin, kita nggak punya mobil, nggak apa-apa. Nah itu, orang punya segala macam misalkan, kita nggak peduli, kita sibuk dengan ilmu. Nah itu, nah, kita nggak akan lagi suka melirik kanan kiri, nggak cemburu, nggak iri hati dengan apa yang orang miliki. Nah, tapi kalau kita belum dapat kelezatan ilmu dan beramal, ya kacau pikiran kita. Kita selalu pengen kemana-mana. Kebahagiaan itu selalu berada di tempat yang kita nggak ada di situ. Paham nggak? Apa namanya bahasa kita? Enak itu selalu berada di tempat yang kita nggak ada. Berada di tempat yang kita nggak ada di situ. Contoh, kita sekarang di pondok. Kita merasa ini kalau saya keluar pondok di tempat lain kayaknya enak banget. Karena kita nggak ada di sono. Begitu kita ke sono, ternyata sama juga. Pengen lagi ke tempat lain. Sama. Saya dulu misalkan kampung saya di Aceh, no. Nggak enak ini, pengen merantau, kayaknya di Jakarta enak, ya kan? Kita berangkatlah ke Jakarta. Ternyata sampai ke sono enggak, kacau balau, malah pengen balik lagi. Mana-mana sampai ke sini kan? Nah itu. Makanya syukuri apa yang ada. Istiqomah. Nah, itu pengalaman saya di pondok. Begitu saya di pondok, aduh nggak enak ini di pondok. Sengsara, pengen keluar ya kan? Pengen keluar. Begitu kita keluar, pengen cari duit misalkan, kita cari-cari belum tentu dapat, akhirnya balik lagi ke pondok. Nah, ternyata memang
Selama kita di pondok, belajar dengan serius. Kalau kita udah selesai, boleh kemana saja. Itu intinya kan. Bukan berarti nggak boleh pergi, bukan. Boleh. Tapi di luar sana tidak seindah yang kita bayangkan. Tidak seindah yang kita bayangkan. Walaupun tidak sepahit kenyataan. Ya. Enak itu selalu berada di tempat kita nggak ada. Orang lain juga begitu. Percaya dah. Orang pegawai negeri misalnya, dia pengen jadi pedagang. Enak banget jadi pedagang, bebas ya. Kita nggak perlu masuk jam 8, keluar jam 4. Bebas. Toko-toko kita sendiri. Bisa kita buka kapan kita suka. Kan gitu. Itu kata pegawai negeri. Kata pedagang, ampun dah. Dagang sepi banget. Dari pagi buka kagak ada yang beli-beli ini. Mending jadi pegawai negeri. Kita gajinya sudah dijamin. Setiap akhir bulan udah cair aja. Nggak mau tahu ada yang beli apa enggak. Kan gitu. Nah, selalu gitu. Makanya sekarang kita di posisi apa? Nikmati dulu. Kita jadi santri, nikmati jadi santri. Kita pengen sekolah. Yang sekolah pengen santri, emang selalu begitu. Santri pengen ke sekolah, sekolah pengen nyantri. Yang belum nikah pengen nikah, yang udah nikah pengen cerai, kan gitu. Coba lihat kehidupan. Ya kan? Kita yang belum nikah pengen nikah, kayaknya kalau udah berkeluarga aman. Yang udah berkeluarga berantem mulu, udah bentar cerai. Itulah kehidupan. Namanya romantika kehidupan. Kita harus bisa mengelolanya, kalau enggak amburadul. Nah, itu sekilas ya. Itu iklan sekilas kan. Apa namanya? Kalau di TV itu promosi kan. Ya. Enak di rumah. Enak di rumah kalau sehari 2 hari, benar. Ini cerita lagi dikit. Kita di pondok kan, pengen pulang ke rumah, ya, enak banget di rumah, bebas. Tapi kalau udah kelamaan, bosan juga. Ya, itu. Makanya harus banyak alhamdulillah. Begitu kita buka Quran, bismillah langsung alhamdulillah. Harus banyak syukur. Nah, satu lagi syairnya. Ansyadana Syekhul Imamul Ajallu Al-Ustadu Qawamuddini. Ansyadana, ya, menasyidkan akan kami, melagukan akan kami. Nah, maf'ulnya asyykhu oleh syekh. Al-Ajallu oleh syekh, Al-Imamul Ajallu oleh syekh, imam yang mulia. Al-Ustad, beliau seorang ustad. Qawamuddin, ini enggak usah diartikan. Siapa beliau? Qawamuddin. Hamad bin Ibrahim, Hamad bin Ibrahim, ibni Ismaila, anaknya Ismail. As-Safarul Ansariyu. As-Safarul Ansariyu, enggak ada arti. As-Safar yang Ansari. Nah, rahmatullahi taala alaihim. Ansyadana, melagukan akan kami oleh syekh. Siapa? Syekh Imam Al-Ajallu, imam yang mulia, seorang ustaz, Qawamuddin, penegak agama. Juga boleh kalau mau diartikan. Qawamuddin, penegak agama. Siapa namanya? Hamad bin Ibrahim. Hamad bin Ibrahim, ibni Ismaila, anak Ismail. As-Safarul Ansariyu. Imla'an. Ya. Imla'an. Apa kita i'rab imla'an? Karena mengimla, karena mendikte. Imla'an maf'ul min ajli. Imla'an karena mengimla, mendikte. Saya akan mendikte, membacakan ya. Imla'an karena mengimla li Abi Hanifah, bagi Abi Hanifah. Imla'an karena mendikte bagi Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Semoga merahmati akannya Abi Hanifah oleh Allah Ta'ala, syi'ran akan satu syair. Syi'ran maf'ul ansyada. Apa bunyi syairnya? Man talabal ilma lil ma'adi fada bifadlin minar rasyadi. Faya la khusrani, faya la khusrani, faya la khusrani. Talibihi linaili fadlin minal ibadi. Ya.
Kenapa khusrani? Bentar. Kita baca li, faya li khusrani talibihi, li rujar. Rujar. Nah, mudah-mudahan begitu. Nanti kalau salah kita lihat lagi. Man talabal ilma, barang siapa yang mencari ia akan ilmu. Man talabal ilma, barang siapa yang mencari ia akan ilmu lil ma'adi, untuk akhirat. Ma'ad akhirat. Man talabal ilma, barang siapa yang mencari ia akan ilmu lil ma'adi, untuk akhirat atau karena akhirat. Fadha, niscaya beruntung ia. Fadha, fi'il madhi, niscaya beruntung ia bifadlin, dengan karunia, minar rasyadi, dari petunjuk. Fadha, beruntung ia bifadlin, dengan karunia, minar rasyadi, dari petunjuk. Man talabal ilma, barang siapa yang mencari ia akan ilmu lil ma'adi, untuk akhirat. Mencari ilmu untuk akhirat niatnya. Seperti di atas, fadha, niscaya beruntung ia bifadlin, dengan karunia, minar rasyadi, dari petunjuk. Dapat petunjuk ia, insyaallah. Dapat bimbingan Allah. Faya li khusrani, maka wahai bagi kerugian. Talibihi, talibi sempail, maka bagi kerugian orang yang mencarinya ilmu. Talibi jamak mudzakkar salim, mudhaf kepada hi, nunnya hilang, talibina. Faya li khusrani talibihi, maka ini kalau enggak la kita baca li, tapi dia letak huruf jar. Saya lupa, ada namanya munada, munada mustaghas, sesudahnya ada huruf jar, cuma saya lupa apa fathah apa kasrah. Ya lillahi lil muslimin, apa ya lallahi lil muslimin. Nanti saya lihat lagi di kawakib ada. Ya, ada, nanti kita belajar munada. Kemarin kelewat, ada di dalam munada mustaghas, ada munada istighasa, ada munada nadbah. Kita lewati itu. Kita belajar yang pokok-pokok dulu kan. Ada munada nadbah, panggilan kesedihan. Waya zaujatah, seorang suami istrinya meninggal, guling-guling di tanah. Waya zaujah, wa zaujatah, itu panggilnya. Wahai istriku, atau sebaliknya kan. Seorang istri suaminya meninggal, wa zaujah, ada munadanya. Ada munada li ta'ajub juga. Nah, ini saya lupa nih. Sementara kita baca li dulu, huruf jar. Faya li khusrani talibihi, maka wahai bagi merugi orang yang mencarinya ilmu. Linaili fadlin, linaili, li huruf jar, untuk mendapatkan. Naili, mendapatkan. Linaili, bagi mendapatkan karunia. Fadlin, bagi mendapatkan karunia. Minal ibadi, dari hamba-hamba. Nah. Orang yang mencari ilmu untuk akhirat, maka dia beruntung dapat bimbingan Allah. Maka sungguh rugilah orang-orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan karunia dari manusia, mendapatkan harta benda dari manusia. Agar banyak pengikutnya, banyak yang menolongnya, banyak yang memberikan bantuannya. Nah, ini merugi. Ya, tapi kata beliau, Allahumma, ya Allah. Nah, ini doa beliau. Semacam beliau minta tambahan kekuatan dari Allahumma, ya Allah, illa idza talabal jaha lil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa tanfidhil haqqi wa i'zadzid dini la li nafsihi wa hawahu. Illa, kecuali, idza talaba, apabila mencari ia, al jaha, akan pangkat, jah pangkat atau kehormatan. Kecuali apabila mencari ia al jaha, akan pangkat, lil amri bil ma'ruf, untuk amar ma'ruf, untuk memerintahkan yang baik, wan nahyi anil munkar, dan untuk melarang dari kemungkaran.
wan nahi, dan untuk melarang dari kemungkaran. Wa tamfidil haqqi, dan untuk melaksanakan kebenaran. Tamfid, melaksanakan, mempraktekkan, untuk melaksanakan kebenaran. Tamfiz, masdar nafadha yunafidu tamfiz, dan untuk melaksanakan kebenaran. Wa i'zazid din, dan untuk memuliakan agama. Wa i'zazid din, dan untuk memuliakan agama. La li nafsihi, tidak untuk dirinya. Wa hawahu, dan hawanya, hawa nafsunya. Ulang lagi tadi di atas, nggak boleh tujuan mencari ilmu untuk mencari pangkat jabatan. Enggak. Ya Allah, ilah kecuali. Ini boleh dikit nih. Ada yang boleh. Baru boleh kita pengen dekat dengan penguasa. Pengen dekat dengan raja, dengan presiden. Kecuali idza talabal jaha, kecuali bila mencari ia akan pangkat tadi lil amri bil ma'ruf, untuk memerintahkan yang baik, wa nahyi anil munkar, melarang dari kemungkaran. Kita pengen punya pangkat agar berpengaruh, agar amar ma'ruf kita didengar. Kalau kita manusia lemah kan orang cuek kan. Ada perjudian segala macam kita bubarin, malah kita yang dikejar kan. Tapi kalau kita punya pangkat segala macam, punya power, itu amar ma'rufnya jalan. Kalau niatnya begitu boleh. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar, wa tanfidil haqqi, untuk menerapkan kebenaran. Wa i'zaziddin, untuk memuliakan agama. La li nafsi, bukan untuk dirinya, wa hawahu, hawa nafsunya. Kalau itu niatnya fayajuzu zalika, maka bolehlah demikian. Boleh. Karena pangkat itu kan dunia, tapi boleh kalau niatnya bagus akhirat. Fayajuzu zalika, maka bolehlah demikian. Biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi. Fayajuzu zalik, maka bolehlah demikian. Biqadri ma, dengan ukuran. Biqadri ma, dengan ukuran. Biqadri ma, dengan ukuran sesuatu. Yuqimu, yang menegakkan ia. Biqadri ma, dengan ukuran ma. Yuqimu, yang menegakkan ia. Bihi, dengannya ukuran. Al-amra bil ma'ruf, akan amar ma'ruf. Nggak boleh berlebihan juga, ukuran pas lah. Kalau tujuannya baik, boleh kita berharapkan pangkat jabatan. Fayajuzu dzalik, maka bolehlah demikian. Biqadri ma, dengan ukuran. Yuqimu bihi, menegakkan ia dengannya ukuran. Al-amra bil ma'ruf, akan amar ma'ruf. Boleh, sesuai dengan keperluan. Kemudian wan nahya anil munkar, menegakkan ia dengannya ma, akan melarang dari kemungkaran. Titik. Ya. Oh, belum titik ini, enggak boleh titik di sini. Baru koma. Wa yambaghi li talibil ilmi, dan sepantaslah bagi pencari ilmu. Wa yambaghi, dan sepantaslah bagi pencari ilmu, ayyatafakkara, bahwa berpikir ia. Sepantaslah bagi pencari ilmu, ayyatafakkara, bahwa berpikir ia, fi dzalik, pada demikian. Pantaslah bagi pencari ilmu oleh bahwa berpikir ia pada demikian. Kita harus mikir-mikir dulu. Kalau ilmu mau kita gunakan untuk mencari duniawi. Ini ilmu agama soalnya. Ya. Kalau ilmu dunia, ya memang untuk mencari dunia. Kita belajar tentang listrik. Kalau nggak ngambil upah kerja bagian listrik, macet kan? Nah, maksudnya ini ilmu agama. Sepantaslah bagi pencari ilmu oleh bahwa berpikir ia pada demikian. Fa'innahu yata'allamul ilma bijuhdin katsirin. Karena sesungguhnya dia yata'allamu, belajar ia akan ilmu. Fa'innahu, karena sesungguhnya dia yata'allamu, mencari ia akan ilma. Yata'allamul ilma, mencari ia akan ilmu, mempelajari ia akan ilmu. Bijuhdin katsir, dengan perjuangan yang besar. Bijuhdin, dengan kelelahan yang banyak. Bijuhdin, dengan kelelahan, dengan perjuangan yang banyak. Fala yasrifuhu ila dunyal haqiratil qalilatil faniyati. Fala yasrifuhu, maka tidak menggunakan ia akannya ilmu. Maka tidak menggunakan ia akannya ilmu
Jahdin kita baca, bijahdin katsirin. Dengan kesukaran yang banyak. Juh juga boleh. Bijuhdin boleh, bijahdin juga boleh. Fa innahu yata'allamul ilma bijahdin katsirin, karena sungguhnya seseorang itu mencari akan ilmu dengan kesukaran yang besar, yang banyak. Fala yasrifuhu, maka tidak menggunakan ia akannya ilmu ila dunya, kepada dunia. Al-haqirati, dunia yang hina. Haqirah, hina. Ila dunya al-haqirati, kepada dunia yang hina. Al-qalilati, yang sedikit. Al-faniyati, lagi yang fana. Fana, binasa. Ya, insyaallah. Titik, ini baru titik. Yang bagi li talibil ilmi, sepantaslah bagi pencari ilmu ayat tafakara, bahwa berpikir ya fi dzalik, pada demikian. Fa innahu, karena sungguhnya dia itu ya ta'alamu, belajar ya akan ilmu bijahdin kasir, dengan perjuangan yang besar. Fala yasrifuhu, maka tidak menggunakan ya akannya ilmu kepada dunia. Al-haqirati, yang hina. Al-qalilati, yang sedikit. Al-faniyati, yang fana. Fana, binasa. Dunia itu sifatnya sementara. Ya, barang yang bagus hari ini besok sudah usang. Besok keluar lagi barang baru. Kalau kita kejar nggak selesai-selesai. Tiap hari ada model baru. HP model baru, motor model baru. Nah, ada pertanyaan? Minal ibadillah ini artinya minal ibadillah. Mana tadi? Minal ifatlin minal ibadillah. Minal ibad. Ada di situ ibadillah. Minal ibadi. Ibad jamak abdun, abdani, ibad. Dari hamba-hamba. Linaili, untuk mendapatkan. Linaili. Li, untuk, atau bagi, naili, mendapatkan. Fadli, karunia. Untuk mendapatkan karunia minal ibad, dari hamba-hamba. Faya li khusrani, maka wahai bagi meruginya pencarinya ilmu. Kenapa dia mencari ilmu? Linaili, untuk mendapatkan karunia dari hamba. Dia mencari ilmu untuk dapat harta dari orang-orang. Nah, itu maksudnya. Dari hamba Allah. Itu kalau kolama itu kedudukannya jadi apa? Nah, qallama. Qalla fi'il madhi. Qalla fi'il madhi. Setiap fi'il perlu kepada fa'il, kecuali qalla di sini. Qalla fi'il madhi. Dia pada dasarnya perlu kepada fa'il. Tapi karena bersambung dengan ma, enggak perlu fa'il lagi. Namanya ma kaffah. Ma kaffah. Ma yang mencukupi untuk qalla, sehingga enggak perlu kepada fa'il lagi. Qalla artinya sedikit, kalau pakai ma sedikit banget. Nah, qallama. Sedikit sekali. Mana tadi? Ya, kalau enggak ditanya kan lewat. Makanya ditanya kan. Lewat. Mana qallama? Qallama sedikit sekali. Orang yang sudah mendapatkan kelezatan ilmu, sedikit sekali dia suka kepada milik orang. Ada terjadi 1-2 kan? Tapi mestinya itu enggak pernah terjadi. Cara i'rabnya qalla fi'il madhi. Ma ziyadah kafah, ya kan? Udah cukup gitu, enggak perlu kepada fa'il. Bukan hanya qalla, ada satu lagi, tola. Tola panjang. Kadang-kadang tolama, panjang banget. Lama banget. Tolama, ma ziyadah kafah. 2 doang itu yang sering tambah ma itu. Qalla sama tola. Apa lagi? Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.